Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Risdam, NPM 1811001119 dari kelas 7C Manajemen S1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Di sini proses komunikasinya harus ada mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikatornya dan bagaimana menggunakan media untuk menyusun pesan yang terarah, dan bagaimana juga memahami komunikan, bagaimana memanfaatkan sumber, dan bagaimana mengetahui dan mengevaluasi efek. Pesan inti dari suatu komunikasi tidak selalu eksplisit, contoh pada iklan-iklan rokok. Pemahaman terhadap proses komunikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan diri sebagai komunikator. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita tulis dan yang kita lakukan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan tidak hanya sekedar mendengar kalimat yang disampaikan, tetapi juga membaca dan menilai sikap kita. Jadi syarat utama dalam komunikasi yang efektif adalah karakter kokoh yang dibangun dari fondasi etika serta integritas pribadi yang kuat. Yang selanjutnya, menggunakan media. Dalam penyampaian komunikasi bisnis dirasa amat penting menggunakan media. Media adalah suatu alat bantu di dalam menyampaikan pesan pada komunikan atau audiens. Berhasil tidaknya pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang selanjutnya, menyusun pesan yang terarah. Dalam proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya maupun hal lainnya. Yang selanjutnya, memahami komunikan dengan menguasai dan mengembangkan beberapa strategi serta teknik berkomunikasi secara otomatis akan meningkatkan kemampuan dan memahami untuk berhubungan dengan berbagai macam orang. Yang selanjutnya, mengetahui evaluasi efek. Pada setiap peristiwa komunikasi selalu mempunyai konsekuensi atau dampak atas satu yang lebih terlibat. Dampak itu berupa perolehan pengetahuan, sikap baru, atau memperoleh cara-cara gerakan baru sebagai refleksi psikonomotrik. 2. Penggunaan pikiran good thinking. Di sini pikiran good thinking komunikasi bisnis tidak selalu harus komunikasi massa. Kadang-kadang bisa juga mengkomunikasikan persona atau komunikasi kelompok. Dalam komunikasi sejak awal kita harus sudah berpikir before think communicate. Sebagai komunikator kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar dapat dengan jalur yang telah ditentukan. Setelah mengontrol feeling, kemudian ciptakan logic and thinking, lalu creative thinking. Yang ketiga, memahami bahasa. Memahami bahasa di sini adalah merupakan sistem dari sign, signal, dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan untuk berbentuk verbal dan non-verbal. Meskipun komunikasi yang bukan sinonim, namun proses komunikasi mustahil tanpa bahasa. Perlu diperlihatkan bagaimana menyusun bahasa sedemikian rupa sehingga memudahkan komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya, yang keempat, kejelasan pesan. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis haruslah merupakan pesan yang rapat, yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, dan gampang, karena kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikan dan komunikan. Yang kelima yaitu daya persuasi. Daya persuasi di sini adalah merupakan kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis. Seringkali kita menyebutnya dengan salesmanship.
karena mempunyai kemampuan memujuk. Yang keenam, kelengkapan pesan. Sampaikan pesan secara utuh dan lengkap, karena akan berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Yang ketujuh, keinginan baik, goodwill. Keinginan baik atau itikad baik dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengertian. Kita hadapi bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai, norma, prasangka, dan sebagainya, dimana kita harapkan bagian daripadanya suatu perusahaan ataupun yang ditawarkannya haruslah diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab, dan tidak boleh merugikan masyarakat. Contoh yang terjadi pada masa pandemi sekarang yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi pastinya dilakukan secara virtual disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tantangan kita dalam menghadapi situasi pandemi adalah menemukan cara untuk meneruskan dan meningkatkan komunikasi. Dengan demikian, kualitas kerja dan hidup kita pun bisa berkembang dan lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai 7 pilar dalam komunikasi bisnis. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.